Tes tes tes, cek sound cek sound. Oke, kembali lagi teman-teman di channel saya. Ya, kali ini saya akan membahas kembali ya atau melanjutkan sesi pembahasan tentang token dari hasil rekomendasi teman-teman ya di kolom komentar di video-video sebelumnya. Jadi, saya tiap harinya akan membahas satu token berdasarkan komentar teman-teman ya, rekomendasi dari komentar teman-teman di video sebelumnya. Untuk nantinya saya akan bahas gitu ya dari segi utilitas, fundamental, kemudian nanti juga di market outlook-nya saya akan bahas ya. Oke, nah token yang saya akan bahas kali ini adalah kita akan bahas Omni Network teman-teman. Nah di sini, jadi kita akan bahas Omni Network atau native tokennya bernama Omni ya. Oke, jadi sebelum mulai seperti biasa ya, jadi kita perlu tahu dulu nih, apa sebetulnya Omni Network ya, atau apa itu Omni Network. Jadi secara definisi Omni Network adalah protokol layer 1 teman-teman yang memang dirancang untuk menghubungkan blockchain berbeda melalui teknologi interoperabilitas yang mereka sebut canggih ya. Kemudian juga tujuan diciptakan Omni Network itu atau tujuannya adalah menciptakan ekosistem blockchain terpadu yang memungkinkan aset dan data bergerak bebas jaringan ya, atau bebas, jadi data bergerak bebas di antara jaringan gitu. Nah, kalau untuk di sini misinya dia sebetulnya, jadi tujuan si Omni Network dibuat ini adalah menghilangkan batasan antara blockchain dengan solusi interoperabilitas universal. Kemudian juga memberi pengalaman pengguna yang lebih sederhana dan efisien. Gitu, teman-teman. Oke, mungkin kita lihat juga websitenya ya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat juga dari websitenya. Nah, di sini ada Ethereum Unified, kemudian nah saya pengen tahu dulu roadmap atau about-nya deh. Kita coba roadmap. Mainnet, public net, early airdrop, oke. Jadi di Omni juga dia punya airdrop ya ternyata. Oke, jadi kalau saya lihat ya, coba keunggulannya. Nah, di sini kalau kita lihat keunggulannya dia adalah transaksi lintas chain dengan latensi rendah. Jadi dia ada kecepatan dan efisiensi, teman-teman. Kemudian juga dia menggunakan model konsensus hybrid. Jadi keamanannya juga cukup tinggi ya. Kemudian dia juga sudah mendukung lebih dari 10 blockchain besar termasuk Ethereum, Solana, dan Binance Chain. Jadi penggunanya juga luas ya teman-teman. Oke. Kemudian saya pengen lihat juga sebetulnya apakah dApps bisa dibuat di sini gitu ya. Stay up to date, oke, blog, Twitter, Discord, Telegram. Coba kita ke blognya dulu. Oke, sebentar. Oh, di sini tuh ada cross chain, ada experience unifying Ethereum. Nah, jadi di sini juga dia ada cross chain ya, cross chain message protocol. Jadi dia juga memungkinkan decentralized application atau dApps itu berkomunikasi lintas jaringan tanpa memerlukan mungkin solusi pihak ketiga. Jadi lumayan bagus juga ya. Ada cross chain-nya, kemudian juga dia kalau saya lihat di yang tadi ya,
dia tadi mendukung 200.000 transaksi per second ya. Mana sih? Tadi 200.000. Oke, kalau kita lihat dari tokenomics-nya, si Omni Network ini juga dia ada di supply maksimum tokennya ada di 10 juta. Kemudian supply beredar ini ada 30% ya teman-teman. Jadi 30 juta token atau 30% dari supply maksimumnya. Nah, kemudian use case dari si native token Omni Network ini juga bisa untuk biaya transaksi cross chain yang tadi atau lintas chain ya, mana tadi? Nah, ini nih. Untuk cross chain, kemudian juga bisa untuk staking, tadi ada staking ya. Nah, ini staking, kemudian juga sebagai untuk insentif untuk yang developer lah, untuk pengembang dApps-nya. Dan kalau berbicara soal ekosistem dan kemitraan, juga di sini dia sudah banyak bermitra ya dengan proyek-proyek besar seperti, nah di sini ada Pantera, Two Sigma, Venture, Coinbase Ventures, kemudian Spartan, Jump, Vessel gitu ya. Kemudian juga dari si Omni ini sudah diumumkan ya, atau dia mengumumkan akan mendukung stablecoin CBDC di tahun 2025. Nah, itu akan menjadi sentimen baik teman-teman, karena mengingat token-token bernarasi CBDC ini sedang naik-naiknya ya dari akhir tahun sampai hari ini. Jadi kalau misalkan si Omni Network ini masuk ke narasi tersebut juga, ini akan membawa angin segar untuk si Omni Network sendiri ya. Oke, kemudian jika kita langsung masuk ke market outlook ya. Jadi, sebelumnya sorry, saya coba lihat dulu, tadi belum selesai ya. Jadi harganya sekarang ada di 9,36 dolar, kemudian market cap-nya masih di 125 juta, itu masih rendah lah, masih ada potensi untuk naik. Kemudian volume perdagangannya dia ada di 49 juta. Jadi ini bagus ya, dikala market cap-nya cuma 120-an juta, 125 juta. Dia volume perdagangannya hampir 50 juta. Jadi ini hampir berapa persennya ya? Ya sekitar 40 persennya ya. Jadi ini bagus sekali. Jadi hampir setengah dari market cap itu berputar lah, intinya gitu. Kemudian kalau kita lihat ya di harga saat ini si Omni Network ini baru saja mau naik ya teman-teman. Saya ini dari time frame per day, kalau kita perjauh dari ke time frame per weekly. Nah, jadi sebelumnya saya juga sempat sudah buatkan prediksi ya, bagaimana harganya akan bergerak ya. Jadi dia akan konsolidasi dulu di antara support and resistance, kemudian nanti dia ada waktunya akan breakout dari resistance tersebut sampai dia mungkin menuju ke support terdekat di area di time frame per minggu, mungkin ada di sini ya, di 17 dolar. Nah, kalau kita perdekat lagi di time frame per daily, nah dia masih berusaha ya untuk kembali ke resisten di 13 dolar. Namun kalau kita lihat di indikator stokastik RSI, dia sepertinya sudah berada di fase jenuh beli ya, atau di overbought. Jadi mungkin ada koreksi dulu, akan ada koreksi dulu untuk sebelumnya atau untuk setelahnya nanti naik lagi gitu. Oke, kemudian itu aja palingnya untuk dari market outlook. Jadi dia akan berusaha keras ke 13 dolar dulu teman-teman, namun sepertinya akan ada koreksi dulu kalau kita lihat di time frame per daily gitu. Koreksi terjauh paling nanti dia ke 6 dolar, tapi sepertinya itu jauh ya. Dia akan koreksi, menurut saya akan koreksi sedikit, kemudian dia hanya retest saja dan melanjutkan ke 13 dolar seperti memang pola yang sudah
yang sudah saya buat. Oke, nah ada beberapa sentimen ya, ada 2 sentimen pasar yang memang akan mendukung si Omni Network ini. Pertama, sentimen positif mungkin didukung oleh pengembang narasi interoperabilitas di blockchain. Kemudian juga nantinya jika si volume pembelian institusi meningkat hingga 15% dalam 30 hari terakhir, itu akan memberi sentimen baik juga. Jadi ini sepertinya untuk institusi belum masuk, jadi masih retail. Tapi kelebihannya jika retail itu tidak akan dump separah itu ya. Oke, kemudian saya juga sudah memperbandingkan ya, atau saya sudah membandingkan dengan proyek-proyek sejenis. Nah, teman-teman, jadi si Omni Network ini banyak keunggulannya ya. Jika dibandingkan, nah saya di sini bandingkan dengan Polkadot dan Cosmos atau Atom ya. Jadi dari segi transaksi Omni Network ini unggul jauh teman-teman dari Polkadot dan Cosmos. Dia transaksi per detiknya 200.000, sementara Polkadot cuma 1.000 dan Cosmos hanya 10.000. Ya, kemudian juga kecepatan finalisasinya Omni Network ini lumayan cepat, ada di 3 detik, Polkadot 6 detik dan Cosmos 7 detik, itu lebih lama lagi. Kemudian nah, ini nih kompatibilitas untuk si dApps-nya karena dia cross chain si Omni Network, jadi dia sangat tinggi. Jadi bisa compatible hampir semua blockchain gitu. Nah, si Polkadot juga tinggi, dia juga cross chain, kemudian si Cosmos juga sama tinggi, tapi cross chain-nya si Omni Network ini lebih tinggi lagi, jadi sangat tinggi ya. Jadi dia bisa hampir compatible dengan seluruh blockchain. Nah, kemudian harga saat ini memang kalau dibandingkan dengan Polkadot, Omni Network masih kalah jauh lebih mahal ya. Namun tadi kalau kita lihat di CoinMarketCap, total supply-nya cuma 100 juta teman-teman, dan market cap-nya masih kecil. Jadi meskipun harganya lebih mahal dari Polkadot, tapi kemungkinan naik lebih tinggi itu masih ada untuk si Omni Network, dan bahkan masih terbuka jauh. Nah, si Cosmos juga cuman beda $1 ya sama si Omni gitu. Jadi nah, ini juga kesimpulannya Omni Network unggul dalam kecepatan transaksi dan kompatibilitas dApps dibandingkan pesaing-pesaingnya. Nah, jadi itu bisa jadi bahan untuk pertimbangan teman-teman ke depannya ya untuk menganalisa gitu. Kemudian juga ada beberapa prospek yang baik ya untuk si Omni Network. Kemungkinan juga ketika nanti adopsi masalah interoperabilitas tinggi gitu, dia akan menaikkan harga. Kemudian juga ada katalis potensi kenaikan harga gitu ya. Misalkan dia sukses integrasi dengan CBDC, itu akan menaikkan pamor atau hype-nya gitu. Nah, proyeksi di 2025 menurut saya Omni Network kalau misalkan dia berhasil menembus resisten ya di $13 ini, potensi menuju 15 dan 17 ini akan possible sekali ya. Gitu. Kemudian juga jika sentimen pasar positif, mungkin target jangka panjang bisa capai 20 di akhir 2025 mungkin dia akan ke resisten ini nih di 22 atau di 24 gitu ya. Oke, gitu aja paling untuk teman-teman selalu lakukan riset mendalam sebelum berinvestasi dan gunakan strategi diversifikasi untuk mengurangi resiko ya. Nah, untuk teman-teman yang mau saya bahas mungkin bisa komen di video kali ini ya. Komen nama token atau ticker tokennya ya. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, gitu aja paling untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.